Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus. Pagi ini kita akan beribadah, ibadah Jumat Agung, Jumat 10 April 2020. Ibadah ini akan berlangsung dalam tema kematian Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, hari ini adalah hari Jumat Agung, yaitu hari di mana Yesus Kristus mati di kayu salib setelah ia dijatuhi hukuman mati. Orang yang mati di salib adalah orang yang terhina, tetapi Yesus digantungkan di salib bukan karena ia berdosa, tetapi ia menggantikan kita yang seharusnya dihukum di kayu salib. Yesus menggantikan posisi kita yang patut kena tulah. Itulah makna ibadah Jumat Agung hari ini. Kita merenungkan kematian Yesus di salib karena dosa-dosa kita. Penyaliban Yesus itu menjadi tanda bahwa Yesus bertanggung jawab terhadap keselamatan manusia di hadapan Allah Bapa di sorga. Karena itu ibadah Jumat Agung memberi makna bagi kehidupan setiap orang percaya untuk bertanggung jawab terhadap hidup pribadinya, keluarganya, pekerjaannya, dan pelayanannya kepada Tuhan dan kepada sesama manusia tanpa perbedaan. Saudara, mari kita tabiskan ibadah di saat ini. Ibadah Jumat Agung saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran kita dalam Kristus Yesus kiranya menyertai jemaat sekalian. Nats pembimbing dalam ibadah di saat ini berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pasal 3 ayat 23 hingga 24. Terpanjang
Saudara, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala salah dan dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengaku salah dan dosa kami, karena kami tidak hidup menurut kehendak-Mu, tetapi kami lebih menuruti keinginan hati kami daripada menuruti Allah. Kami sadar akan pelanggaran kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mendengar permohonan kami, umat-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari kesalahan-kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa, sebab kami terus bergumul dengan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kami sadar bahwa terhadap Tuhan saja kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, kasihanilah kami daripada dosa, supaya kami menjadi tahir. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami menjadi lebih putih dari salju. Ya Tuhan, jadikanlah hati kami tahir dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Dengarlah saudara-saudara berita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh akan keampunan dosa. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 hingga 14 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan salah kita.
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darah-Nya, terpuji Kristus Tuhanku, dalam-Nya ku benar. Datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat, kita akan mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat melakukan hukum Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan sembah melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang indah ini kami datang telah merayakan peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau Allah menganugerahkan hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman yang kami dengar, dan kami dapat menerapkannya seturut maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat
Kita memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di pagi ini. Firman Tuhan terambil dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-56. Dengan perikop Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat pemberian persembahan syukur. Namun sebelum itu dengarlah pesan firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Menebusku disalib dalam nista dan nestapa anak Bapa, mana kuatmu teguh, mana kemuliaanmu. Menebusku disalib, Ia yang kena celaku agar aku dari laknat luputlah, hidup oleh matinya. Penebusku disalib, aku tidak
putus asa dalam susah, tiada lagi ku penat, ringanlah beban berat. Mari saudara, kita membawa seluruh syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami datang padamu Bapa. Kami menaikkan syukur, pujian dan hormat atas perlindungan-Mu, atas pimpinan-Mu, atas berkat yang Kau anugerahkan bagi kehidupan kami tiap-tiap hari. Atas semua wujud syukur kami, di pagi ini kami mengungkapkan rasa terima kasih lewat pemberian persembahan syukur, baik atas apa yang kami alami dalam hidup. Kiranya Allah di dalam Kristus Yesus, Kau mau memberkati pemberian kami, Engkau mau menerimanya, dan pada akhirnya kiranya Engkau juga memberkati kehidupan kami, agar dapat menjadi berarti bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa seluruh ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca di pagi ini, kita ada dalam peristiwa Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus Kristus, dan tema perenungan di pagi ini, kematian Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Shalom. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hari ini kita telah ada pada puncak dari penderitaan Kristus, yaitu kita ada dalam perayaan, tapi juga sekaligus perenungan tentang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita melewati 7 minggu perenungan tentang kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus, di mana Yesus, anak Allah, rela menanggung segala penderitaan yang puncaknya ada pada salib maut di Bukit Golgota, yang peristiwanya kita rayakan hari ini dan kita sebut sebagai hari Jumat Agung. Hari Raya Jumat Agung adalah satu hari raya penting dalam kalender gerejawi. Keagungannya bukan pada hari Jumat, tetapi pada pengorbanan Yesus di kayu salib pada hari itu, sehingga Ia rela mati bagi kita. Saudara, berbicara soal kematian itu merupakan hal biasa, di mana setiap manusia, setiap makhluk hidup pasti akan mengalaminya. Kematian bisa datang kepada siapa saja atau waktu kapan saja. Oleh sebab itu, baik anak-anak, remaja, pemuda, ataupun orang dewasa bisa mengalami kematian, entah secara sendiri atau kematian itu bisa terjadi bagi beberapa orang secara serentak. Kematian tidak mengenal usia. Siapapun akan menghadapinya. Namun saya mau mengajak kita untuk melihat
kematian Tuhan Yesus bukanlah kematian yang biasa, bukanlah kematian yang terjadi secara lumrah, tetapi kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang luar biasa. Oleh sebab itu di dalam perayaan Jumat Agung saat ini kita menghayati dengan sorotan tema kematian Yesus mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Saudara, mungkin kita pernah mendengar atau bahkan kita selaku orang yang bertanya, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa sampai Yesus mengalami kematian? Bukankah Dia adalah anak Allah yang kekal? Tetapi mengapa Yesus bisa mengalami kematian di salib? Kemudian ada orang yang berpendapat bahwa karena Yesus cuma seorang nabi sehingga Dia juga mati. Tetapi justru ada orang lain mengolok-olok Dia karena meragukan status ketuhanannya. Benarkah Yesus itu bukan Tuhan sehingga Yesus harus mengalami kematian? Saudara, saya ajak kita untuk melihat bagian Alkitab yang telah kita baca tadi, agar supaya memberi pemahaman kepada kita tentang status Yesus itu sendiri. Apakah Dia Tuhan? Ataukah Dia seorang nabi? Atau Dia cuma manusia biasa saja sehingga Dia layak mati di kayu salib seperti itu? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Injil Matius pasal 27 ayat 45 hingga 56 menulis tentang peristiwa yang terjadi di seputaran kematian Yesus. Oleh sebab itu bacaan ini dibagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama di ayat 45 dikatakan, mulai dari jam 12 kegelapan menutupi daerah itu sampai jam 3. Ayat ini mau menjelaskan tetapi juga memberi keterangan di waktu peristiwa yang terjadi ketika Yesus disalib. Matius dan para pengikut Yesus sekalipun mengikuti secara diam-diam dalam rombongan yang membawa Yesus di Golgota, mereka menyaksikan bahwa saat Yesus disalib, mulai dari jam 12 sampai jam 3, kegelapan meliputi seluruh daerah itu, yakni Golgota dan sekitarnya. Dan secara ilmu matematika atau ilmu pasti, jam 12 sampai jam 3 siang masih menunjukkan waktu siang atau masih terang. Dan jika Yesus disalib dari jam 12 sampai jam 3, tiba-tiba kegelapan menutupi daerah itu, hal ini berarti Yesus bukan orang biasa. Sehingga saat Dia menghadapi kematiannya di salib, Allah pun menyediakan waktu dan anugerahnya yang tepat. Allah berperkara dengan menunjukkan sesuatu hal yang berbeda dari waktu yang biasanya, agar semua orang dapat melihat bahwa karya keselamatan Allah itu telah nyata melalui Yesus di salib. Bagian kedua ayat 46 mencatat bahwa di jam 3 Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan Yesus ini merupakan puncak dari segala penderitaannya bagi dunia yang terhilang. Seruan Yesus ini mau menunjukkan bahwa Yesus sedang mengalami pemisahan dari Allah sebagai pengganti orang berdosa. Pada tahap ini semua kesedihan, penderitaan, rasa sakit
mencapai puncaknya. Ia tertikam oleh pemberontakan kita, dan ia telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia mati sebagai orang yang ditinggalkan, agar kita tidak akan pernah ditinggalkan olehnya. Demikianlah kita ditebus oleh penderitaannya. Bagian ketiga dari ayat 47 hingga 49 menjelaskan bahwa saat disalib orang-orang masih mengolok-olokkan dia, mulai dari mereka berkata bahwa Yesus panggil Elia, seakan-akan Yesus sudah tidak sanggup dengan kesakitan dan siksaan yang ada, sampai Yesus memanggil Elia agar dapat datang dan menolongnya. Sampai pada Yesus minum anggur asam, bahkan mereka terus mengolok-olokkan dia. Hal ini membuktikan bahwa mereka tidak memiliki hikmat surgawi untuk mengerti karya Allah dan perkataan Yesus, dan hal ini nampak dari kata-kata mereka di ayat 47 dan 49. Dan karena tidak memiliki hikmat, membuat mereka semakin mengolok-olokkan dia. Saudara, pada bagian keempat ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Dia mengucapkan kata-katanya yang terakhir, seperti dikutip oleh Yohanes pasal 19 ayat 30. Sudah selesai. Dan kemudian dia memanjatkan doa yang terakhir. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Seruan Tuhan Yesus ini menandakan akhir dari segala penderitaannya serta penyelesaian karya penebusan. Hutang dosa manusia telah dilunasi dan rencana keselamatan telah ditegakkan. Sebagai anak Allah, maka menjelang kematiannya dia berseru pada Sang Bapa dan menyerahkan nyawanya. Secara fisik dia sudah lemah, tentunya menghadapi tantangan dan penderitaan mulai dari tengah malam sampai menjelang sore. Tapi kesakitan fisiknya tidak membuat imannya lemah untuk dapat berseru kepada Sang Bapa. Di ayat 51 hingga 53 pada bagian ini menyatakan tanda dan bukti kedahsyatan akan kuasa Allah yang dinyatakan pada manusia dan dunia pada saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya, yaitu satu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan hal itu menunjukkan bahwa mulai saat itu jalan terbuka lebar untuk menghampiri Allah. Tabir yang memisahkan tempat kudus dengan tempat maha kudus sebelumnya menghalangi orang menghampiri hadirat Tuhan. Tapi pada saat Yesus mati, tabir itu disingkirkan dan jalan menuju tempat maha kudus, yakni kehadiran Allah, ini terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Kristus dan firman-Nya yang menyelamatkan. Dua, terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Hal ini menjadi petunjuk nubuat bahwa kematian dan kebangkitan Kristus memastikan kebangkitan kita dalam kemuliaan pada saat Dia datang kembali. Dan kebangkitan Yesus akhirnya menandakan kuasa maut yang dikalahkan, seperti kata 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, bagian terakhir ayat 54 hingga 56 dimulai dari ayat 54 yang menjelaskan tentang adanya pengakuan dari kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang sangat takut menyaksikan peristiwa luar biasa di saat Yesus mati.
sehingga menuntun mereka untuk percaya bahwa Dia adalah anak Allah. Sementara di ayat 55 dan 56 mau membicarakan tentang keterlibatan perempuan-perempuan yang selalu mengikuti dan melayani Yesus, akhirnya menjadi saksi dalam karya penyelamatan Allah tersebut. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa makna firman Tuhan bagi kita semua dalam ibadah Jumat Agung di saat ini? Di tengah pergumulan yang dihadapi oleh semua umat dunia, Indonesia, dan juga secara khusus kita di Papua, saya percaya kita semua tentu sangat menyadari bahwa Yesus mati karena dosa manusia. Sejak manusia ditempatkan di Taman Eden, manusia dengan usaha sendiri tentunya tidak akan menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa. Karena itu Allah mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai korban penebusan dosa, sehingga Yesus pun menjembatani hubungan Allah dengan manusia yang telah putus akibat dosa. Allah kini telah berdamai dengan manusia lewat pengorbanan Yesus anak Allah sendiri, dan itulah kasih karunia Allah. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa Yesus bukanlah manusia seperti saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Yesus yang lahir sebagai manusia, Dia sesungguhnya adalah anak Allah, bahkan Dia juga adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu di saat Dia mati, kematiannya terlihat berbeda dari manusia lainnya. Peristiwa alam yang menandai akan kepergiannya seperti kegelapan yang menyelimuti daerah itu dari jam 12 sampai jam 3 sore. Ada gempa bumi, bukit-bukit batu yang terbelah, kubur-kubur yang terbuka sehingga banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Bahkan tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Semua itu memperlihatkan bahwa Yesus Dialah Tuhan, dan kematiannya sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita ada yang bertanya, jikalau maut itu sudah dikalahkan, mengapa sampai saat ini masih ada orang yang percaya atau orang percaya yang meninggal? Ada orang yang hidupnya baik, rajin beribadah, rajin melayani, hidupnya selalu membuat orang lain ada dalam sukacita, membuat orang lain menjadi tenang, membuat orang lain dapat bangkit dari keterpurukannya yang dialami, karena dia motivator hidup bagi mereka. Dia inspirasi bagi keluarga dan orang-orang sekitar. Tetapi mengapa orang-orang seperti ini bisa meninggal? Kalau Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, mengapa masih ada orang-orang percaya dan taat seperti itu yang mati? Orang percaya, umat Tuhan, siapapun kita, suatu saat tetap akan mengalami kematian. Namun bagi orang percaya, kita diingatkan bahwa konsep kematian itu sudah berubah. Maut atau kematian di sini bukan lagi sebagai hal yang menakutkan, namun kematian hanya akan menjadi sebuah pintu gerbang menuju kemuliaan kekal, yakni jalan untuk berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Oleh sebab itu Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21.
Itu berarti jika Paulus bisa melihat hidupnya adalah untuk Kristus, artinya bekerja untuk Kristus, melayani Kristus, berbicara tentang Kristus, atau setiap yang dilakukan bisa mencerminkan kasih Kristus kepada sesama. Akhirnya dia pun menjadi berkat. Banyak orang dapat mengenal Kristus karena dirinya, sekalipun ada banyak orang yang membencinya karena Kristus. Maka bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah hidup kita juga sudah menjadi alat yang berguna bagi Yesus? Hidup seperti apakah yang dipersembahkan untuk Tuhan? Jika Kristus mati, maka kuasa dosa dan maut sudah dikalahkan. Oleh sebab itu, tugas kita adalah percaya dan bersaksi tentang kuasa serta kasih-Nya melalui hidup pribadi dan hidup keluarga dan sesama. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Bersama semua orang yang percaya kepada Tuhan di segala aras dan segala tempat, mari kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Setialah kepada penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah teruslah, fajar mereka, diputuskannya rantai setan, kau luput dari kesempitan. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu kami tertunduk, namun hati kami tertuju padamu. Kami menaikkan syukur, pujian dan hormat karena kasih setia dan rahmat-Mu senantiasa tercurah atas hidup kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Secara khusus saat peristiwa kematian Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing,
Tetapi kami menyadari sungguh bahwa Engkau tak meninggalkan kami. Engkau juga ada di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau mengasihi kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami, dan firman-Mu menolong kami untuk senantiasa memberi yang terbaik dari kehidupan kami bagi sesama, dengan pengorbanan Tuhan yang nyata bagi semua umat. Kiranya kami pun dapat mengasihi sesama, dapat nyatakan kasih Tuhan itu kepada sesama, sebagaimana Yesus telah mengasihi kami dan jadi cermin bagi kami. Di kesempatan ini pula kami datang pada Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang tercinta. Tuhan, kiranya Engkau melindungi, Engkau menyertai. Kiranya Engkau juga memberkati para pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Secara khusus Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, setiap para menteri, para pemimpin TNI, Polri, para pejuang kemanusiaan, para medis. Tuhan, berkati mereka, karuniakan hikmat. Begitu juga kiranya Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, sehingga semua upaya usaha yang dilakukan untuk bagaimana mencegah lebih meluasnya virus corona dapat terhalau karena hikmat Kau beri bagi kami, sehingga lewat kuasa dan pertolongan Tuhan kepada para pemimpin kami, atas semua anjuran atau himbauan-himbauan yang dilakukan, memberikan dampak kesadaran bagi kami umat dan juga masyarakat untuk mengikuti petunjuk dan arahan yang telah diberikan. Kiranya Engkau juga mau melawat para pasien yang telah positif virus ini, sehingga mereka tetap kuat, tetap bersemangat, dan biarlah oleh pertolongan Tuhan saja lewat para medis mereka pun dapat memperoleh kesembuhan. Kepada Tuhan juga kami menyerahkan para pakar yang melakukan penelitian agar dapat menemukan antivirus. Biarlah Engkau menolong mereka supaya semua upaya usaha yang dilakukan pada akhirnya dapat berguna bagi kita, bagi semua umat. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh umat Tuhan, seluruh warga jemaat secara khusus di gunung, di lembah, di pesisir, di pinggiran kota. Kiranya Engkau Allah menyertai, melindungi dan memberkati dalam kehidupan hari lepas hari Engkau pimpin, sehingga sekalipun dampak dari virus ini cukup terasa bagi kami, tetapi lewat kasih dan lindungan-Mu, lewat kuasa dan penyertaan-Mu, kami tidak menjadi orang-orang yang hilang harap, tetapi kami mau senantiasa berseru, berpengharapan di dalam Tuhan. Bagi mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit, kiranya Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau kuatkan dan pulihkan. Yang berbeban berat, Engkau berikan jalan keluar untuk mengatasi segala problem yang mereka hadapi. Bagi para lansia, janda, duda, yatim piatu, kiranya Engkau memberkati hidup mereka. Mereka yang ada di dalam penjara atau di lembaga pemasyarakatan,
Tuhan juga menyertai, melindungi dan memberkati mereka. Setiap orang yang berbeban berat, kiranya Engkau Allah melawat kami sekalian. Inilah kami Tuhan, inilah harap dan doa kami. Kepada Tuhan Yesus Kristus kami pun berseru seraya memohon, kiranya kasih karunia dan damai dari Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan ke sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera. Maknailah kematian Tuhan Yesus pada salib di Bukit Golgota dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus yang nyata di Bukit Golgota, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Jemaat kekasih Kristus, kita telah selesai beribadah. Kami atas nama majelis jemaat dan seluruh warga jemaat ucapkan selamat
menjalani masa kematian Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih-Nya yang nyata itu terus menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian. Shalom.